Nancy membenamkan wajahnya ke dalam air, dengan gugup berkata, begini tidak baik kan? Hubei bertanya dengan sedih, apakah istriku merasa jijik padaku? Nancy segera duduk tegak dan membantah. Belum sempat dia bereaksi, Hubei sudah berjalan ke sisi bak mandi, menunduk menatapnya di dalam air. Nancy seketika menyusut sepenuhnya ke dalam air. Hubei tertawa pelan. Dia mengangkat Nancy dari dalam air. Hari ini kau lelahkan. Biar ku gosok punggungmu agar rileks, supaya ototmu lebih nyaman dan tidurmu malam ini lebih nyenyak. Dengan wajah memerah, Nancy ngoceh patuh menelungkup, memperlihatkan punggungnya yang mulus. Hubei menggunakan kulit hewan untuk menggosok punggungnya dengan lembut. Gerakannya yang lembut membuat wajah Nancy semakin merah. Hubei-nya ini benar-benar sangat lembut. Nancy menyipitkan mata menikmati. Jangan tegang, sebentar lagi selesai. Wajah cantik Hubei tiba-tiba mendekat. Puas. Nancy terkejut hingga mengeluarkan beberapa gelembung air, lalu menjawab terbata-bata, puas. Hubei membawa baskom kayu keluar dari gua, tepat berpapasan dengan Xuan Jing yang bersandar di dinding batu. Saat kedua pejantan itu berpapasan, Xuan Jing menatap cara jalan Hubei yang aneh. Sebagai sesama pejantan, tentu saja dia tahu apa yang terjadi. Rubah genit, gumamnya pelan. Hubei membalas dengan tatapan tajam lalu pergi. Nancy buru-buru keluar dari air. Di dalam gua menumpuk pakaian yang diberikan oleh para suami hewannya. Ada rok kulit hewan buatan Hubei, gaun kain kasahiu pemberian Lansing, dan gaun hitam dari kulit ular buatan Xuan Jing. Saat dia ragu mau memakai yang mana, Xuan Jing tiba-tiba masuk. Nancy kaget dan bersembunyi di balik tong kayu. Manusia ular berdarah dingin itu menyipitkan matanya. Sembunyi apa? Nancy merasa malu sekaligus marah. Bukannya di dunia hewan pejantan harus patuh pada betina. Kenapa denganku malah sebaliknya? Dia menarik kulit hewan untuk menutupi tubuhnya, melotot galak pada Xuan Jing. Meskipun kau suamiku, kau tidak boleh masuk tiba-tiba dan mengagetkanku. Xuan Jing mengamati kulit Nancy yang mulus. Betina secantik ini sangat jarang ada di dunia hewan. Dia seketika berpindah ke depan Nancy, memeluk pinggangnya dengan satu tangan. Bulu mata Nancy bergetar tanda menyerah. Biarkan aku pakai baju dulu, iya. Hari ini sungguh, mandi saja tidak tenang. Xuan Jing menggunakan ekornya untuk mengambil rok kulit ular. Pakai ini, kulit ularku paling menyerap keringat. Nancy mengangguk dengan wajah merah. Cepatlah keluar. Lidah ular tiba-tiba menyapu leher Nancy. Nancy mengecilkan lehernya, reaksi ini membuat Xuan Jing sangat puas. Dia sedikit mengendurkan pelukannya, menunduk dan berbisik di telinga Nancy, 5 tahun lalu berapa banyak suamimu aku tidak peduli. Tapi 5 tahun kemudian, jika kau ingin kawin, aku harus jadi yang pertama. Nancy membelalakkan matanya. Hah, sejak kapan aku bilang mau kawin? Seiring bertambahnya suami Nancy, mereka masing-masing mulai membuat perhitungan sendiri. Pangeran Duyung yang polos berusia 300 tahun, setiap hari mendapat les privat dari 10 kakak iparnya. Xuan Jing sejak awal sudah menempatkan guanya tepat di sebelah Nancy, dan selalu siap sedia untuk menghasut putra angkatnya. Kini dia bahkan berani naik ke ranjang betinanya, bersiap memesan nomor antrean pertama untuk kawin. 5 tahun lalu berapa banyak suamimu aku tidak peduli. Tapi 5 tahun kemudian, jika kau ingin kawin, aku harus jadi yang pertama. Mendengar ini Nancy juga tertegun. Bukan? Sejak kapan aku bilang mau kawin? Setelah menyampaikan pesannya, Xuan Jing meninggalkan gua, membiarkan Nancy kebingungan sendirian. Saat Xuan Jing keluar, dia bertatapan dengan Hubei di kejauhan. Niat liciknya tadi hampir saja menamparkan wajah Hubei. Di bawah sinar rembulan, arus ketegangan mengalir di antara kedua pejantan itu. Sementara di dalam gua, Nancy merasa sangat panik. Dia menghela napas. Hari ini semuanya pada kenapa sih? Dia dengan kikuk memakai rok kulit ular pilihan Xuan Jing. Baru saja mengibaskan rambut panjangnya dan berbalik,
dia melihat Lansing berdiri di mulut gua dengan wajah memerah. Nancy langsung canggung. Lansing, kenapa kau kemari? Pemuda duyung itu perlahan mendekat. Mata biru ungunya menatap Nancy lekat-lekat, tampak seperti ingin mengatakan sesuatu tapi tertahan. Melihat wajahnya yang merah merona, kewaspadaan Nancy tanpa sadar menurun. Ada apa? Tanyanya perhatian. Lansing menggigit bibirnya, menarik napas dalam-dalam, akhirnya bertanya dengan wajah merah. Kakak, 5 tahun lalu saat kita kawin, apakah kau menyukainya? Mendengar itu Nancy langsung membatu. Oh my god, hari ini semua suaminya bertingkah aneh. Apa ini semacam pembaruan sistem persaingan antar suami? Dia tertawa canggung. Tentu saja aku suka. Nancy membatin, siapa yang tidak suka membuat adik kecil menangis? Mendengar itu, mata Lansing langsung berbinar. Jadi kakak menyukaiku, meskipun aku paling lemah dan bukan manusia hewan darat. Suka, tentu saja suka. Pemuda duyung itu memeluknya dengan gembira, menyandarkan kepalanya di bahu Nancy. Kakak ipar bilang, kalau suka kawin berarti suka padaku. Aku juga suka kawin dengan kakak. Nancy merasa mau gila. Dia buru-buru menguap lebar. Lansing, hari ini aku capek sekali. Aku mau tidur. Lansing dengan lembut memapahnya untuk berbaring, berjongkok di samping tempat tidur dan bertanya pelan, malam ini kakak ingin ditemani siapa untuk tidur? Adegan seperti memilih selir ini membuat jari kaki Nancy menegang karena gugup. Jika dia memilih pejantan lain di depan Lansing, apakah itu akan melukainya? Tapi yang tidak dia ketahui adalah, di luar gua, Hubai dan Xuan Jing juga sedang menunggu jawabannya. Saat itu Nancy dengan gugup membuka mulut, Hubai saja. Di luar gua, sudut bibir Hubai perlahan terangkat. Xuan Jing menyipitkan matanya, jelas tidak senang. Lansing memiringkan kepalanya bertanya, kenapa kakak Hubai? Nancy menjawab terbata-bata, Hubai itu berbulu lebat. Hari ini aku sangat capek, ingin memeluk yang empuk-empuk untuk tidur. Dia bertanya dengan hati-hati, Lansing, apa kau marah? Nancy dalam hati memaki dirinya sendiri sebagai wanita paling brengsek di dunia. Jangan sampai dia membuat adik tampan ini menangis. Lansing menggeleng dengan patuh. Tidak marah kok, aku mengerti. Asalkan kakak menyukaiku, aku sudah sangat senang. Wah, ini adik malaikat dari mana? Nancy terharu sampai hampir menangis. Lansing bangkit dan berjalan keluar. Kakak tunggu sebentar. Aku akan panggilkan kakak Hubai. Tak lama kemudian, Hubai melangkah masuk dengan anggun, dan seketika berubah menjadi rubah putih besar. Mata rubahnya yang memesona menatap Nancy. Istriku, kau mau memelukku dengan gaya apa? Melihat pemandangan ini, Nancy membatin, tolong. Siapa yang bisa menahan pesona ini? Dia langsung menerjang tumpukan bulu itu, mencari posisi paling nyaman, membenamkan seluruh wajahnya ke dalam bulu rubah yang mengembang. Hubai memeluknya dengan lembut. Tidurlah, aku akan menjagamu. Nancy meringkuk nyaman di pelukannya, dan tertidur lelap memeluk kepala rubah besar itu. Di luar gua, Xuan Jing menggertakkan gigi kesal melihat Lansing melompat ke laut sambil menggendong Xiao Fu. Dia mencengkeram ular kecil, yang kebetulan lewat, dan kembali ke guanya dengan langkah berat. Dia menajamkan telinga mendengarkan suara dari gua sebelah, setelah memastikan mereka hanya tidur, dia baru bernapas lega. Tapi hatinya masih sangat cemburu. Memangnya kenapa kalau aku keras dan dingin? Tunggu sampai musim panas saat rubah genit itu kepanasan, nanti kita lihat dia akan mencari siapa. Ular kecil diam-diam meringkuk di sudut gua. Xuan Jing tiba-tiba teringat pada anak kecil ini, lalu mengangkatnya dengan memegang ujung ekornya. Ular biru kecil itu meronta-ronta, mendesis memaki ayah jahatnya. Xuan Jing langsung bertanya, kau benar-benar tidak mau mengakui ibu kandungmu? Mau selamanya memanggilnya ibu angkat? Ular kecil seketika diam, tentu saja dia ingin mengakui ibunya. Meskipun dia tidak mengerti kenapa dulu dibuang,
tapi kebersamaannya dengan ibunya akhir-akhir ini terasa sangat hangat. Xuanjing memiringkan kepala mengamati anaknya yang cacat itu. Ular kecil mendesis galak, kalaupun aku mengakui ibu, aku tetap tidak akan mengakuimu. Xuanjing menjulurkan lidahnya dan berkata santai, aku ini mengeramimu selama 2 bulan. Ibumu lari begitu saja setelah melahirkanmu. Kau malah tidak mau mengakuiku. Ular kecil tertegun mendengar itu. Xuanjing mengambil kesempatan untuk terus menghasut. Kalau mau mengakui ibumu, kau harus lewat aku. Kalau tidak, bagaimana kau menjelaskan asal-usulmu? Coba lihat, ibumu punya begitu banyak suami dan anak. Kalau kita berdua tidak bersatu, bagaimana kita bisa mendapatkan perhatian ibumu? Ular kecil mulai goyah. Xuanjing menambah pukulan, coba kau pikir, bisakah kau menyaingi kecerdikan Huqi? Atau kecantikan dan kelucuan Xiaofu di mata ibumu? Memang benar manusia hewan ular secara alami sangat terikat pada ibunya. Xuanjing meletakkan ular kecil di tanah. Tapi kalau kau ingin pelukan ibumu, kau harus bekerja sama denganku. Terhadap hal ini, ular kecil hanya bisa terdiam pasrah. Keesokan paginya, Nancy meregangkan tubuh. Dia dengan terampil memasang karung pasir di tubuhnya. Hubei membawakan air, menyerahkannya dengan lembut untuk cuci muka. Baru saja Nancy selesai cuci muka, dia melihat 2 ekor ular masuk dengan santai. Ular kecil bergelantungan di tubuh Xuanjing. Pemandangan ini sangat langka. Biasanya mereka berdua selalu bertengkar saat bertemu, kenapa hari ini malah lengket? Saat itu Xuanjing berkata dengan malas, wah, betina kecil, apa kau tidur nyenyak memeluk si bulu itu semalaman? Ular kecil juga menjulurkan kepalanya, dengan senang memanggil, ibu angkat. Ular kecil ingin melilit tubuh Nancy, tapi Xuanjing menahannya. Bocah nakal, belum juga bantu aku cari perhatian, sudah mau nempel sendiri. Nancy malas meladeninya. Selesai cuci muka, dia menyerahkan peralatannya pada Hubei. Xuanjing kembali dengan nada cemburu. Ternyata kau suka tipe yang lembut dan penuh perhatian ya. Dia mendekat sambil menjulurkan lidahnya. Apa karena aku tidak punya bulu yang lembut? Atau karena tubuhku terlalu dingin? Awalnya Nancy tidak terlalu peduli, tapi saat dia mendongak, dia melihat sedikit rasa sedih di mata Xuanjing. Hal ini membuat Nancy bingung. Ular ini sedang manja atau mengeluh? Dia menjawab jujur, aku memang suka yang lembut. Wajah Xuanjing semakin muram. Manusia ular yang dominan itu menunjukkan ekspresi rapuh. Kontras ini membuat jantung Nancy berdebar. Dia tak tahan untuk mengulurkan tangan menyentuh pipi Xuanjing. Xuanjing menurut saja disentuh, menatap Nancy dengan tatapan sedih. Jadi kau juga tidak menyukai Yang Er kan? Nancy menyadari Xuanjing sedang memanipulasi topik, selalu mengaitkan dirinya dengan ular kecil. Dia memegang dagu Xuanjing dan mengamatinya lekat-lekat. Harus diakui, ular ini memang tampan. Berbeda dengan pesona Hubei, ketampanan Xuanjing memiliki aura jahat. Nancy menatapnya cukup lama, menyadari dirinya benar-benar mengagumi ketampanan Xuanjing. Dia mendorong Xuanjing menjauh, lalu merebut ular kecil. Siapa bilang, aku tidak pernah bilang tidak menyukai Yang Er. Ular kecil dengan senang melilit tubuh ibunya, sama sekali melupakan janjinya dengan sang ayah. Dia bahkan menyempatkan diri menggigit Xuanjing. Melihat anaknya yang berkhianat, Xuanjing menggertakkan gigi kesal. Anak ini berubah pikiran lebih cepat dari membalik halaman buku. Saat itu Nancy memanggil untuk mulai latihan, lalu berjalan keluar gua. Wajah Xuanjing langsung muram. Gagal, rencananya gagal. Bahkan anaknya sendiri tidak mau membantunya. Berbagai pikiran melintas di benak manusia hewan ular hitam itu. Tapi dia tidak akan menyerah. Semakin gagal, dia akan semakin berusaha. Suatu hari nanti, dia pasti akan membuat Nancy menyukainya. Dia berjalan santai keluar gua. Namun, pemandangan yang menyambutnya langsung membuat tekanan darahnya naik. Ibu. Terlihat Huo Juan si bocah burung langsung menubruk pelukan Nancy. Nancy tersenyum lembut, berjongkok dan memeluknya.
Kenapa kau datang sendirian? Huo Juan menggelengkan kepalanya. Ayahku juga ada. Dia sembunyi di atas pohon. Mendengar itu Nancy mendongak mencari. Terlihat Qi Xiao mengepakkan sayapnya dan terbang turun. Pejantan burung tempur ini terlihat canggung. Ingin kembali ke keluarga tapi merasa malu. Lan Xing muncul dari laut membawa Xiao Fu, tersenyum memanggil, kakak. Xiao Fu memanggil dengan suaranya yang imut, kakak besar. Huo Juan menoleh dan berlari bermain bersama Xiao Fu. Xuan Jing menatap dengan dingin. Hu Bai dan Hu Qi berdiri di mulut gua. Ayah dan anak Lan Xing basah kuyup. Ayah dan anak Qi Xiao yang menyebalkan, yang kecil sedang bermanja-manja dengan Nancy, yang besar belum menemukan ritmenya. Xuan Jing merasa pusing. Terlalu banyak orang, benar-benar merepotkan. Qi Xiao takut mengejutkan Nancy, jadi dia sengaja merendahkan suaranya. Burung tempur berbadan besar ini merendahkan suaranya, malah terdengar aneh dan palsu. 2 hari ini aku mengurus masalah suku. Awalnya aku mau mencari manusia hewan burung untuk menggantikanku sebagai pemimpin gunung. Sesuai aturan, betina harus diutamakan. Tapi para betina sibuk dengan urusan rumah tangga mereka sendiri, tidak ada yang mau mengambil alih. Mendengar itu Nancy terkejut. Baru beberapa hari, suku gunung sudah ganti pemimpin. Qi Xiao menjelaskan dengan serius, istriku, Huo Juan ingin mengikutimu. Jadi aku melepaskan urusan suku dan ikut bersamanya. Qi Xiao telah membawa Huo Juan pulang. Huo Juan memeluk Nancy erat. Nancy bisa merasakan kegugupan ayah dan anak itu. Dia menoleh melihat para suaminya di belakang. Hu Bai yang sudah tahu hal ini, merasa keluarga mereka memang butuh orang yang kuat bertarung. Dia menuntun Hu Qi maju untuk menyambut. Hu Qi dengan moceh patuh, kakak Huo Juan. Ayah Qi Xiao. Lan Xing membawa Xiao Fu mendekat. Xiao Fu merentangkan tangannya memanggil, kakak besar. Lan Xing juga mengangguk menyapa, kakak Qi Xiao. Huo Juan kecil, selamat datang di rumah. Xuan Jing bahkan malas bergerak. Dia dan Qi Xiao adalah musuh bebuyutan. 6 tahun lalu dialah yang hampir membunuh Qi Xiao. Bisa menahan diri untuk tidak bertarung saja sudah bagus, apalagi menyambut. Jangan harap. Ular kecil yang baik hati mendesis 2 kali, sudah dianggap cukup memberi muka. Nancy berbalik sambil tersenyum. Qi Xiao menatap istrinya dengan gugup. Dia membatin, keluarga istri kecilku ini benar-benar tidak buruk. Sekali lihat saja sudah tahu banyak yang jago bertarung. Nanti kalau ada perkelahian tidak akan kekurangan teman. Dalam hati dia berteriak, terima aku. Terima aku. Cepat terima aku. Nancy tersenyum dan mengangguk. Qi Xiao, Huo Juan, selamat datang di rumah. Huo Juan memeluknya dengan gembira dan memanggil, ibu. Qi Xiao menghela napas lega. Istri kecil, ini tempat tinggalmu kan? Sebelum Nancy sempat menjawab, Xuan Jing di samping mulai bicara dengan nada sinis. Yang paling besar di tengah itu gua miliknya. Yang paling dekat itu milikku. Yang agak jauh di sebelah sana itu milik Hu Bai. Qi Xiao mengamati sekeliling. Dia menolak tempat di sebelah Xuan Jing, lalu berlari ke sisi Hu Bai untuk menggali gua baru. Xuan Jing tertawa sinis. Dalam hati dia berpikir, kalau Qi Xiao berani memilih tempat di sebelahnya, dia akan langsung mengajaknya bertarung dan mengusirnya. Sementara itu, Lan Xing tiba-tiba berpikir keras. Apakah dia juga harus menggali gua? Meskipun biasanya dia tinggal di laut, tapi dia juga butuh sarangnya sendiri, kan? Dia melihat ke kiri dan ke kanan, akhirnya memilih tempat di sebelah Xuan Jing. Untungnya hubungannya dengan suami hewan lain cukup baik, jadi Xuan Jing tidak protes. Lan Xing mengamati sekeliling. Gua besar Nancy ada di tengah. Di sebelah kiri ada gua Xuan Jing dan Lan Xing. Di sebelah kanan ada gua Hu Bai dan Qi Xiao. Beberapa gua itu mengelilingi Nancy di tengah. Saat itu Xuan Jing berdeham. Waktunya latihan. Lan Xing menurunkan Huo Juan. Hu Bai dengan cekatan mengambil alih anak-anak itu. Istriku, berlatihlah dengan tenang.
Anak-anak biar aku yang urus. Nancy menatapnya dengan kasihan. Xiao Bai, kau pasti lelah. Hu Bai menggeleng lembut, tidak lelah. Lan Xing dengan patuh mengangkat tangan, kakak, aku pergi tangkap ikan. Nanti sekalian bawa air tawar. Hari ini kita makan ikan, iya. Nancy tersenyum dan mengangguk. Qi Xiao belum terbiasa dengan segala urusan rumah ini. Tapi sebagai pecandu pertarungan, dia memutuskan untuk ikut menonton Nancy berlatih. Di hutan, awalnya Qi Xiao masih canggung. Tapi setelah melihat Nancy berlatih, semangatnya langsung terbakar. Apa, istriku ini bukan Raja Wali Merah Api. Perubahan wujudnya itu karena kekuatan super. Kekuatan super ini terlalu hebat. Ngapain berubah jadi ular? Burung kan bisa terbang. Ular bau? Caramu mengajar itu salah. Xuan Jing yang pusing mendengarnya, mulai adu mulut. Ujung-ujungnya, kedua orang itu langsung berkelahi. Nancy terjebak di tengah-tengah, kepalanya pusing bukan main. Awalnya dia cuma harus menghadapi satu pelatih, sekarang penderitaannya jadi ganda. Dua suami hewan itu saling bersaing, yang satu lebih sadis dari yang lain. Nancy, si dokter hewan yang cuma mau hidup santai ini, ingin menangis rasanya. Ya Tuhan, tolong aku. Nancy benar-benar merasa menderita. Malam hari terjebak dalam persaingan antar suami, siang harinya harus menjalani latihan fisik neraka. Dulu waktu dilatih Xuan Jing sendirian saja sudah sangat melelahkan, sekarang dengan tambahan Qi Xiao, penderitaannya semakin menjadi-jadi. Dua pelatihnya saling bermusuhan, sedikit-sedikit bertengkar dan berujung pada perkelahian karena beda pendapat. Nancy terjebak di tengah dengan kepala pening. Bukankah di dunia hewan suami harus patuh pada istri? Ini benar-benar kebalikannya, dia pasti betina yang paling ngenes sedunia hewan. Namun di sisi lain, anak-anak mereka justru rukun sekali. Sangat kontras dengan para ayah yang saling bersaing. Di depan gua, Lan Xing menangkap setumpuk ikan. Hu Bai sedang sibuk menyalakan api untuk memasak. 4 anak hewan berkumpul untuk pertama kalinya. Huo Juan berdiri tegak, tingginya sepala lebih dari adik-adiknya. Dengan gugup tapi antusias dia berkata, "Halo adik-adik. Namaku Huo Juan. Ibu bilang aku anak pertama, sulung." Huki, Ahki, menimpali sambil tersenyum. "Kakak pertama, namaku Huki." Xiao Fu merentangkan tangan kecilnya, dengan suara cadel berkata, "Fu." Ular kecil, Yang Er, juga mendesis 2 kali. "Kakak pertama, panggil aku Yang Er." Huki bertanya penasaran, "Kakak Huo Juan adalah anak pertama. Terus urutan kita bagaimana?" Yang Er mendesis, "Adik perempuan pasti yang paling bungsu kan?" Xiao Fu langsung menggeleng, Fu bukan yang paling bungsu." Huo Juan tersenyum, "Xiao Fu mungkin bukan yang termuda, tapi umur mentalnya yang paling kecil." Huki mendesak, "Terus urutan kita bagaimana dong?" Yang Er berpikir sebentar lalu berkata, "Kakak Huo Juan anak pertama, kakak Huki lebih tua dariku, jadi Xiao Fu yang paling bungsu." Huo Juan mengusulkan, "Adik-adik, ayo kita main." Mata Huo Juan berbinar. Ini pertama kalinya dia bermain dengan teman sebayanya, dia sangat senang. "Main apa?" Huki menunjuk ke arah pantai, "Bagaimana kalau lomba mencari kerang?" Yang Er mendesis setuju. Huki tertawa, "Xiao Fu kan duyung, kita pasti kalah darinya." Ketiga kakak itu menatap Xiao Fu dengan penuh kasih sayang. Xiao Fu mengedipkan mata besarnya. Setelah sepakat mau main apa, Huki berteriak pada Hu Bai, "Ayah, kami main di sekitar sini ya, boleh kan?" Huo Juan juga berjanji, "Ayah Bai, kami tidak akan pergi jauh. Aku akan jaga adik-adik." Yang Er dan Xiao Fu ikut-ikutan menyahut. Melihat keramaian anak-anak, Hu Bai tiba-tiba merasa punya keluarga besar itu menyenangkan juga. Huki punya banyak saudara sekarang, tidak akan kesepian lagi. Dia berpesan dengan suara keras, "Boleh, tapi jangan main jauh-jauh. Sebentar lagi kita makan, harus pulang sama-sama ya." Keempat anak itu menjawab serempak,
lalu berlarian bubar. Melihat pemandangan itu, Lan Xing tak bisa menahan senyum. Hu Bai sibuk menyiapkan kayu bakar dan makanan. Mengingat anak-anak akan kembali untuk makan, dia sengaja menyiapkan porsi ekstra. Dia juga menyisihkan bagian untuk Lan Xing berikan pada Nancy dan yang lain. Sambil membantu, Lan Xing memandang ke arah hutan dengan cemas. Ular dan burung itu melatih kakak terlalu keras. Aku jadi kasihan pada kakak. Hu Bai menghela napas. Aku juga kasihan. Tapi ucapan Xuan Jing ada benarnya. Dunia ini tidak aman, istriku harus jadi kuat. Di sisi lain, 4 bocah kecil itu sedang membawa ember kayu untuk memungut kerang. Bahkan Xiao Fu keluar dari ember airnya, bermain air sambil mencari kerang di pantai. Dulu mencari kerang terasa biasa saja, tapi sekarang mencarinya bersama saudara-saudara terasa sangat menyenangkan. Huki tiba-tiba bersorak, aku dapat yang besar banget. Huo Juan meskipun tidak bisa melihat, mengandalkan penciuman dan instingnya untuk mencari, meski hasilnya tidak banyak. Yang diam-diam menggunakan mulutnya untuk memasukkan kerang yang dia dapat ke dalam ember Huo Juan. Huo Juan menyadarinya dan hatinya terasa hangat. Keluarga ini sangat berbeda dengan suku burung. Punya saudara rasanya menyenangkan sekali. Namun tiba-tiba, 4 anak burung elang terbang turun dan mendarat di depan Huo Juan. Xiao Fu langsung mengenali mereka. Mereka adalah anak nakal yang pernah menaruh batu di sarang kakak Huo Juan. Huki langsung menggendong Xiao Fu. Yang juga bergegas mendekati Huo Juan. Anak elang yang paling besar mengejek, wah, bukankah ini tuan muda Huo Juan? Oh salah, kau kan sudah bukan tuan muda suku burung lagi. Sekarang turun derajat main sama anak ular berdarah dingin. Huki berteriak marah, kalian bicara sembarangan. Huo Juan melindungi adik-adiknya, berkata dengan tenang, kalian anak-anak Bibi Ying Meng kan? Anak-anak elang itu agak terkejut, tapi melihat Huo Juan buta, mereka jadi lebih berani. Benar, itu kami, kau sekarang cuma orang buta, bahkan terbang saja tidak bisa. Mereka lanjut mengejek, 1 elang buta, 1 ular cacat, 1 duyung lemah, dan rubah bodoh. Huki menghentakkan kaki marah, kalian kok jahat sekali bicaranya. Huo Juan melangkah maju dan berkata dengan bangga, adik-adikku jauh lebih hebat dari kalian kumpulan sampah. Mendengar itu, anak-anak elang langsung marah. Kami sudah punya 2 prajurit hewan terbangun. Kau sekarang tidak ada yang melindungi. Saudara-saudara, hajar mereka. Anak-anak elang itu mengepakkan sayap dan menyerang. Tak disangka 2 dari mereka sudah bangkit sebagai prajurit hewan. Di pihak Huo Juan, meski belum ada yang bangkit, tapi mereka sangat berani. Mereka langsung maju dan bertarung sengit melawan lawan. Huki dan Yang melihat situasi itu, tanpa ragu langsung ikut bertarung. Dalam situasi 4 lawan 3, mereka sama sekali tidak kalah. Xiao Fu dengan lincah mundur beberapa langkah, melambaikan tangan kecilnya dan memanggil pilar air, lalu menyemprotkannya ke arah anak-anak elang. Dalam pertarungan tingkat rendah, pusaran airnya sangat kuat. Kerjasama yang solid dari pihak Huo Juan langsung membuat anak-anak elang ketakutan. Setelah melontarkan beberapa ancaman kosong, mereka buru-buru terbang kabur. Xiao Fu segera berlari menghampiri. Huo Juan juga segera memeriksa keadaan adik-adiknya. Wajah Huki memar tapi dia tidak peduli. Tubuh Yang juga luka tapi dia bilang tidak sakit. Meskipun ketiga kakak itu terluka, mereka tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Menang itu memang puas. Meskipun mereka punya prajurit hewan, terus kenapa? Xiao Fu memanggil dengan suaranya yang imut, Fu Fu, Fu Fu. Huki langsung menggendongnya. Keempat anak itu tertawa sangat gembira. Rasa canggung di awal sudah hilang sepenuhnya. Hati Huo Juan terasa hangat. Inikah rasanya punya saudara? Asalkan bersatu, tidak ada yang perlu ditakuti. Keempat anak itu benar-benar lupa akan persaingan ayah mereka. Malam harinya, Nancy pulang dengan tubuh kelelahan, dan mendapati Hu Bai sudah membereskan rumah dengan rapi.
Dia meminum beberapa teguk air untuk memulihkan diri, lalu langsung bertanya apakah anak-anak habis bertengkar. Hubei menjawab pelan, memang habis kelahi sama anak-anak elang. Mata Nancy berbinar, tidak sabar menanyakan hasilnya. Hubei mengangguk, menang. Adu mulut menang, adu fisik juga menang. Lansing tak tahan mengacungkan jempol. Sebenarnya saat anak-anak berkelahi, kedua ayah mereka ada di dekat situ. Tapi karena aturan dunia hewan yang kuat mengalahkan yang lemah, mereka sengaja tidak ikut campur. Saat makan malam, keluarga beranggotakan 9 orang itu duduk mengelilingi meja batu besar dan mulai menikmati hidangan. Lansing menyajikan sepanci penuh makanan laut, ada yang matang dan ada yang mentah. Baru saja Nancy mau makan, Chi Xiao tiba-tiba mendorong seluruh panci makanan laut itu ke depan Nancy. Dia lupa mengecilkan suaranya dan berkata dengan lantang, "Istriku, kau hari ini capek latihan. Makanlah yang banyak." Seketika tangan Lansing yang melayang di udara terasa sedikit canggung. Hubei segera mencairkan suasana, mengambil beberapa tiram dan makanan matang, lalu memberikannya pada Nancy. Xuan Jing menatap dingin semua ini. Pandangannya jatuh pada Yang yang babak belur, dalam hati ia menggerutu. Entah apa yang terjadi pada bocah ini hari ini, bisa-bisanya main bareng anak Raja Wali. Kelihatannya akrab pula, ular dan burung main bareng, benar-benar gila. Setelah makan, seluruh tubuh Nancy pegal-pegal. Saat Hubei memijatnya, dia merintih kesakitan. Saat itu keempat anak berbaris berlutut di depannya, berebut mengakui kesalahan dan bertanggung jawab. Nancy tiba-tiba tertawa. Dia menyuruh anak-anak menceritakan pengalaman bertarung mereka. Huo Juan bilang reaksinya kurang cepat. Huki mengeluh tenaganya kecil. Yang menunduk sambil mendesis. Xiao Fu memiringkan kepalanya dengan imut. Nancy dengan penuh kasih sayang menarik anak-anak itu dan memeriksa luka mereka satu persatu. Saat mengelap tubuh Huo Juan, bocah itu tersipu malu hingga wajahnya merah padam, tapi hatinya terasa sangat hangat. Rasanya jauh lebih menyenangkan daripada menjadi tuan muda di suku burung. Akhirnya dia juga punya ibu yang menyayanginya, ibu yang sangat baik. Nancy mengambil salep dari ruang dimensi, mengoleskannya hati-hati ke luka Huo Juan, lalu membalutnya dengan perban. Dia menghela napas lega, untung cuma luka memar, beberapa hari juga sembuh. Huo Juan dengan wajah merah berbisik, "Ibu jangan khawatir, kami anak laki-laki cepat sembuh. Besok juga sudah bisa lari-lari lagi." Pintar sekali, Nancy tersenyum sambil mencubit hidung kecilnya. Lalu ia mengobati luka Huki dan Yang Untungnya Xiao Fu tidak terluka. Anak-anak nakal itu tidak berani melukai betina. Setelah semua anak dibersihkan dan diobati, tiba-tiba mereka jadi sangat manja. Huo Juan bertanya dengan malu-malu, "Ibu, boleh aku memelukmu?" Nancy tersenyum dan mengangguk. Akibatnya, Huki, Yang dan Xiao Fu ikut-ikutan menempel minta dipeluk. Nancy memeluk keempat anak itu sekaligus. Huki memanfaatkan kesempatan itu untuk merayu, "Ibu, aku mau tidur dengan ibu." Yang tak mau kalah mendesis, "Ibu angkat, aku juga mau." Huo Juan menatap dengan penuh harap, "Ibu, bolehkah?" Melihat anak-anak yang menggemaskan itu, hati Nancy meleleh. Dia pun langsung menyetujuinya. Anak-anak sangat gembira, mata mereka berbinar. Sebaliknya, para pejantan di luar gua merasa sangat frustrasi. Xuan Jing, Chi Xiao, dan Lansing saling pandang. Hubei menghela napas dan berbalik kembali ke guanya. Xuan Jing mendengus dingin lalu kembali ke guanya. Chi Xiao yang melihat itu juga melangkah besar kembali ke guanya, sementara Lansing melompat kembali ke laut. Di dalam gua, kini hanya ada Xiao Fu di dalam tong airnya, dan anak-anak lain berbaring bermanja-manja bersama Nancy di ranjang. Huo Juan memeluk lengan Nancy dan berbisik, "Ibu, ini pertama kalinya aku jadi kakak. Aku selalu takut melakukannya kurang baik." Nancy menghibur dengan lembut, "Kamu sudah sangat hebat, bisa melindungi adik-adikmu." Huki menyela,
kakak pertama sangat hebat, kalau berkelahi sangat garang. Ucapan ini membuat Huo Juan tertawa, sebenarnya semuanya juga hebat. Nancy mengusap kepala anak-anak itu satu persatu, dengan bangga berkata, benar, kalian semua adalah yang paling hebat. Di sisi lain, manusia hewan ular berdarah dingin di gua sebelah memasang telinga tajam, mendengar semua yang terjadi di sebelah dengan sangat jelas. Setelah memastikan Nancy dan anak-anaknya sudah tertidur lelap, dia diam-diam meluncur keluar guanya. Menyelinap masuk ke sarang Nancy, dengan lengan kuatnya ia mengangkat Nancy dengan hati-hati, lalu membawanya kembali ke sarangnya sendiri. Akhirnya berhasil mencuri betina kecil ini. Mata Xuanjing berbinar penuh semangat. Ekornya yang panjang melilit kaki Nancy, melingkar dari paha hingga betis. Nancy terbangun setengah sadar, menyadari bahwa itu adalah suami hewannya sendiri, lalu kembali memejamkan mata dengan tenang. Xuanjing semakin bersemangat. Ia membenamkan wajahnya di leher Nancy dan mengendus dalam-dalam. Wangi yang sangat menggoda. Nancy bergumam tidak jelas, Xuanjing, jangan ribut, aku ngantuk sekali. Ular berdarah dingin itu baru sedikit menahan diri, tapi tetap mengurung Nancy di pelukannya, menopang kepalanya sambil memandangi wajah Nancy yang tertidur. Malam ini, betina kecil ini akhirnya jadi miliknya seorang. Tapi hasilnya, Nancy sama sekali tidak bisa tidur nyenyak. Ular ini semalaman menggunakan ekornya untuk mengganggunya. Kadang melilit kaki kiri, kadang melilit kaki kanan, bahkan hampir melilit pinggangnya. Kalau Nancy tidak dengan tegas menolak, ular ini pasti akan melakukan hal yang lebih berlebihan. Ternyata Hubei lebih baik. Dipeluk terasa lembut dan penurut, tidak pernah mengganggu tidurnya. Saat menggosok gigi pagi harinya, mata Nancy dihiasi dua lingkaran hitam. Hubei, Lansing, Qi Xiao, dan anak-anak serempak menatap marah pada Xuanjing. Xuanjing pura-pura tidak melihat. Dia merebut betina kecil itu dengan kemampuannya sendiri, kenapa harus mengalah pada mereka? Setelah selesai mandi, saat Nancy dan yang lainnya sedang sarapan, tiba-tiba mereka melihat manusia hewan kalajengking, Xie, datang lagi dari kejauhan, membawa beberapa anak buah. Wajah Xuanjing langsung berubah muram. 4 suami hewan di rumah saja sudah sangat sesak, kalajengking jelek ini masih mau ikut campur. Mimpi saja. Hubei bertanya dengan wajah dingin, untuk apa kau datang lagi? Xie menggendong setumpuk gigi dan kulit hewan, tersenyum pada Nancy, aku datang membawa mahar. Lansing tak habis pikir, kenapa kau datang lagi? Xuanjing langsung memamerkan taring beracunnya, cari mati ya. Qi Xiao melebarkan sayapnya menghalangi di depan, mau masuk ke keluarga kami, lewati aku dulu. Nancy menepuk dahinya tak bisa berkata-kata. Xie terkejut melihat Qi Xiao. Apa, kau juga suaminya? Qi Xiao membusungkan dada dengan bangga, benar, ini aku. Ekspresi Raja Kalajengking itu sungguh luar biasa lucu. Raja-raja wilayah timur hampir berkumpul semua, kenapa tidak mengajaknya? Apakah dia, sang Raja Kalajengking, tidak pantas? Sejak pertama kali melihat Nancy, Raja Kalajengking sudah sangat tertarik padanya. Selama beberapa hari ini dia bolak-balik berpikir, akhirnya mengumpulkan keberanian untuk datang melamar lagi. Tapi baru sampai, dia sudah dihadang oleh para suami Nancy di pintu. Xie merasa sangat marah. Para penguasa timur sudah dikumpulkan oleh betina kecil ini, kenapa hanya dia sang Raja Kalajengking yang ditinggalkan? Kemampuannya tidak buruk, bukan? Apa benar karena dia tidak punya alis? Menyedihkan sekali. Usaha aktif pertamanya malah berujung pada peringatan keras. Saat itu Qi Xiao mengulangi, mau masuk ke keluargaku, lewati aku dulu. Mendengar itu, ekspresi Xie menjadi aneh, bibirnya berkedut. Siapa yang tidak tahu burung itu musuh alami Kalajengking? Pertarungan ini mustahil dimenangkan. Xie langsung menolak, ganti orang. Lalu dia menatap Hubei dan Lansing. Tapi kedua orang itu memasang wajah muram tanpa bersuara. Qi Xiao tidak memberi kelonggaran, memamerkan ototnya.
Penakut, kalau berani lawan satu. Kalau tidak, kubur saja niatmu. Hu Bai menatap Qi Xiao dengan puas. Keluarga mereka memang butuh pejantan jago bertarung seperti ini, bisa mengurangi banyak masalah. Xie saat ini mengumpat dalam hati. Raja Rubah, Pangeran Duyung, Raja Ular, Raja-Raja Wali. Selain Raja-Raja Wali, dia berani melawan yang lain. Tapi Qi Xiao si gila ini malah menghalanginya. Menyebalkan sekali. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu meletakkan kulit dan gigi hewannya dengan sikap lapang dada. Baiklah, hari ini sampai di sini. Aku pulang dulu. Setelah itu dia berbalik cepat dan pergi bersama anak buahnya. Hu Bai berteriak dari belakang, bawa barang-barangmu. Jangan taruh di sini. Tapi Xie melambaikan tangan tanpa menoleh. Tidak usah, kuberikan pada kalian semua. Lalu dia lari dengan cepat. Nancy bertanya tanpa daya pada suami-suaminya, bagaimana barang-barang ini diurus. Xuan Jing menjawab santai, yang berguna simpan, yang tidak berguna buang. Hu Bai memeriksa kulit dan gigi hewan itu. Kualitasnya bagus. Aku akan buatkan baju baru untuk anak-anak. Nancy tersenyum lembut mendengarnya. Drama pun usai. Nancy berkata pada suami ular dan suami burungnya, ayo, saatnya berlatih. Lalu ia membentangkan sayapnya dan terbang ke angkasa. Qi Xiao langsung menyusul, disusul Xuan Jing yang melesat mengejarnya. Hu Bai dan Lan Xing mendongak melihat mereka pergi, barulah mereka mulai beraktivitas. Saat ketiga orang itu berlatih di hutan, manusia hewan kalajengking yang berdarah dingin itu diam-diam bersembunyi dan mengawasi. Sambil memperhatikan, detak jantung Xie tiba-tiba bertambah cepat. Suara napas betina ini saat berlatih sangat merdu. Keringat yang mengalir di kulit mulusnya, melewati leher hingga masuk ke dalam pakaian kulit ularnya, sungguh sangat menggoda. Manusia hewan kalajengking yang tak pernah peduli pada betina ini, telinganya perlahan memerah. Raja Ular, Raja Rubah, Raja-Raja Wali, dan Pangeran Duyung ternyata bersekongkol menolaknya. Terlalu menindas. Ketua, panggil anak buahnya dengan suara pelan. Xie langsung menyuruhnya diam, jangan berisik. Di sisi lain, di dalam kota 10.000 hewan, Hu Qian dengan tubuh penuh luka langsung menuju kuil pendeta. Dendam ini harus dibalas. Entah itu Raja-Raja Wali, Raja Ular, atau Raja Rubah, dia akan membawa beberapa Raja Hewan tingkat 8 untuk menundukkan mereka semua. Tapi sesampainya di sana, dia malah mendapati pendeta agung sedang bertapa lagi. Hu Qian meringis kesakitan, merasa sangat sial. Sampai sekarang dia masih tidak mengerti bagaimana betina itu bisa mengontrak begitu banyak Raja Hewan penguasa wilayah. Yang lebih tidak masuk akal, Qi Xiao dan Xuan Jing yang bermusuhan malah bersatu memukulinya. Saat sedang menahan marah, Ying Li dan Bao He, dua pendeta tingkat 8, berjalan mendekat. Melihat keadaan Hu Qian yang menyedihkan, Ying Li bercanda, Hu Qian, kenapa kau berantakan begini? Siapa yang memukulmu? Hu Qian meringis menahan sakit. Jangan tanya, bukan cuma kalah, aku hampir mati. Kenapa pendeta agung bertapa lagi? Bukannya baru saja keluar. Ying Li mengangkat bahu, mungkin ingin naik tingkat. Hu Qian memutar matanya, naik tingkat apa lagi? Dia kan sudah Raja Hewan tingkat 9 Kaisar. Mau jadi Dewa Hewan. Bao He mendesaknya untuk segera mengobati lukanya. Tapi Ying Li tiba-tiba mengeluhkan soal pasukan pemberontak. Pemberontak itu sembunyi terus seperti kecoa. Anak buahnya yang tertangkap lebih baik mati daripada bicara. Bao He mengerutkan kening, menangkap kroco tidak berguna. Harus menemukan pemimpinnya. Hu Qian menyela dengan tidak sabar. Urusan pasukan pemberontak bukan hal yang bisa diselesaikan dalam semalam. Bantu aku selesaikan masalahku dulu. Aku pergi ke timur menyelidiki kasus pembunuhan betina, malah dihajar sama manusia hewan di sana. Mata Ying Li terbelalak. Tidak mungkin, bukankah di timur paling tinggi cuma Raja Hewan tingkat 7? Masa kau tidak bisa mengalahkan mereka? Hu Qian menggertakkan giginya.
Kalau satu raja hewan tentu aku tidak takut. Tapi masalahnya mereka bersatu. Bao He terkejut, bukannya raja hewan di timur selalu berkuasa sendiri-sendiri. Reputasi mereka yang tidak pernah akur sudah sangat terkenal, bagaimana mungkin mereka bersatu? Huqian memanfaatkan momen itu, temani aku ke sana sekali lagi, aku akan berhutang budi pada kalian. Yingli dan Bao He saling pandang. Bantuan budi dari pendeta tingkat 8 sangat berharga. Baiklah, kami akan menemanimu. Setelah mendengar ceritanya, Yingli dan Bao He juga mulai penasaran. Secantik apa betina ini sampai bisa membuat begitu banyak raja hewan tunduk padanya. Sementara itu di hutan timur, matahari bersinar terik tepat di atas kepala. Nancy menyingsingkan lengan bajunya, duduk di tunggul pohon sambil meneguk air dengan lahap. Beberapa hari ini dia dilatih ala neraka oleh dua suami hewannya. Kulitnya menjadi kencang, garis perutnya mulai terbentuk. Di bawah sinar matahari, kulitnya berkilau sehat. Saat keringat mengalir menempel di kulitnya dan turun ke leher, tenggorokan Xuan Jing dan Qi Xiao bergerak menelan ludah. Lelah sekali, Nancy langsung menjatuhkan diri berbaring di tanah. Wajah Qi Xiao memerah, dia buru-buru mengalihkan pandangan. Jantungnya berdetak kencang tak karuan. Dia berterima kasih pada dewa hewan yang memberinya betina sesempurna ini. Lembut, cantik, bisa bertarung, bahkan bisa terbang dan berlatih bersamanya. Raja Wali Merah Api itu merasa sangat puas. Sementara itu, Xuan Jing melihat burung genit itu mengepak-ngepakkan sayap kiri dan kanan untuk pamer, wajahnya langsung berubah gelap. Xuan Jing langsung berwajah masam. Hubei bisa menari, Lansing bisa menyanyi, bahkan si burung besar ini bisa pamer. Manusia ular meskipun bisa menari tarian ular, tapi ras lain pasti tidak akan menghargainya. Seketika dia mengibaskan ekor besarnya, langsung memotong pertunjukan Qi Xiao. Qi Xiao melompat marah, Xuan Jing, kau mau apa? Namun Xuan Jing berkata dengan datar, maaf, ekornya terlalu besar, tidak bisa kukontrol. Qi Xiao terdiam tak bisa membalas. Tepat saat itu, Hubei datang membawakan makan siang. Dia sudah terbiasa melihat mereka bertengkar 3 kali sehari. Sejujurnya dia juga tidak suka pada Xuan Jing, untung ada Qi Xiao yang bisa menyeimbangkannya. Raja Wali Merah Api itu kalau ada masalah sedikit langsung mengajak ular Xuan Jing bertarung, melampiaskan energi dua manusia hewan yang kuat itu, sehingga suasana rumah jadi jauh lebih damai. Hubei membagikan makanan dengan teliti. Xuan Jing dan Qi Xiao makan daging mentah, sedangkan Nancy suka makanan matang, jadi Hubei menumiskan makanan untuknya dengan serius. Di sisi lain, Qi Xiao yang sedang menggerogoti daging mentah melihat cara makan Nancy yang anggun, tiba-tiba merasa daging di mulutnya tidak enak lagi. Nancy memakan sesuap daging dan berkata dengan puas, Hubei, masakanmu makin enak. Hubei tersenyum membalas, istriku latihan begitu keras, makanlah yang banyak. Aku selain bisa membantu soal makan dan minum, yang lain tidak bisa kubantu. Di sampingnya, Xuan Jing menyipitkan mata. Kakak besar Raja Wali yang bodoh itu tidak perlu ditakuti, justru Hubei ini yang lebih pandai mengambil hati Nancy. Hubei sebenarnya bagus di mana sih? Malam harinya setelah latihan selesai, Nancy memanggil semua orang. Melihat para suami dan anak-anak duduk mengelilinginya, dia tiba-tiba merasa takjub. Tak disangka dia sudah memiliki keluarga sebesar ini. Hubei bertanya lembut, istriku, ada masalah apa? Nancy baru tersadar dan berkata, kita sekarang punya urusan penting yang harus dilakukan. Lansing bertanya penasaran, kakak, urusan apa? Nancy berkata dengan tegas, menangkap Yu Chen. Keesokan harinya, matahari menyinari permukaan laut. Xiao Fu dan Huqi sedang bermain di tepi pantai. Mereka tertawa tanpa beban. Tak jauh dari sana di permukaan laut, seekor duyung coklat muncul. Dia menatap anak duyung yang bermain itu dengan kesal. Dia sudah merencanakan banyak hal, tapi setiap kali selalu digagalkan oleh Nancy dan yang lainnya. Penculikan oleh hewan pengembara gagal,
pengurungan di dasar laut gagal, bahkan lewat manusia hewan kalajengking juga gagal. Kenapa selalu gagal? Pantas saja istrinya membuangnya. Tatapan Yu Chen berangsur menjadi suram. Kali ini harus berhasil. Dia melihat sekeliling, memastikan tidak ada pejantan dewasa. Dia membungkus tubuhnya dengan kain kasahiu, lalu diam-diam mendekati Xiao Fu. Dalam hatinya dia berpikir Lan Xing adalah ayah yang tidak berguna, bahkan tidak bisa melindungi anak. Kali ini dia akan membawa Xiao Fu pergi sendiri, membiarkan Lan Xing tidak bisa melihat putrinya selamanya. Namun tepat saat dia mengulurkan tangan, Xiao Fu tiba-tiba mendongak dan berteriak, "Ikan jahat!" Bersamaan dengan itu, sebuah tangan besar mencengkeram Yu Chen. Dia berusaha melepaskan diri tapi gagal. Qi Xiao, Raja Wali Merah Tujuh Pola, menatapnya dengan ganas sambil menyipitkan mata. "Kau ya yang menyakiti anak-anak di rumahku. Makhluk jahat, tamat riwayatmu." Yu Chen meronta sekuat tenaga tapi tidak bisa lepas. Saat itu Lan Xing tiba-tiba muncul dari laut. Hu Bai dan Xuan Jing juga keluar dari hutan. Nancy berjalan mendekat dengan dingin. Qi Xiao mencengkeram kepala Yu Chen, memaksanya mendongak. Yu Chen baru sadar dia masuk perangkap. Nancy bertanya dengan tajam, "Yu Chen, kenapa kau menyakiti anakku?" Saat Yu Chen mendongak menatap Nancy, tatapannya tiba-tiba menjadi rumit, seolah sedang melihat orang lain melalui diri Nancy. "Aku kalah. Bunuh saja aku," katanya putus asa. "Toh istriku sudah tidak menginginkanku, anakku juga sudah mati." Lan Xing merasa marah sekaligus sedih. "Kau mengincarku tidak masalah, tapi kenapa menyakiti Xiao Fu? Bukankah kita teman?" Yu Chen tersenyum pahit. "Teman, Lan Xing, kita tidak pernah jadi teman. Tapi kita adalah saudara satu ibu beda ayah." Dia menatap langit mengenang masa lalu. Duyung terlahir dari telur putih, ikatan kasih sayangnya tipis. Hanya yang membangkitkan garis darah yang akan diakui. "Aku tidak bisa bangkit menjadi prajurit hewan, dianggap sampah oleh klan dan diusir, mengalami banyak penindasan. Agar tidak ditindas, aku belajar menggunakan warna pelindung untuk menyembunyikan diri. Sampai suatu hari aku bertemu betina yang keluar dari hutan itu. Kami menjadi pasangan, tapi dia pergi begitu saja setelah melahirkan sebutir telur. Aku menetaskan telur itu di tepi laut sambil menunggunya. 2 bulan kemudian, menetaslah duyung kecil yang cantik. Namun hari itu Dewa Laut murka. Ombak besar memisahkan kami." Suara Yu Chen tercekat, tidak sanggup melanjutkan. Lan Xing teringat tsunami itu. Saat itu dia mati-matian menyelamatkan banyak duyung. Yu Chen menatapnya dengan penuh kebencian. "Kau menyelamatkan begitu banyak anggota klan, kenapa kau justru membiarkan anakku?" Lan Xing mengingat-ingat, apakah duyung kecil cacat yang kesulitan bernapas itu? Mendengar itu Yu Chen meledak marah. "Dia bukan cacat, dia anakku satu-satunya." Lan Xing menjelaskan, situasi saat itu darurat. "Aku harus memprioritaskan menyelamatkan yang tingkat keselamatannya lebih tinggi." Yu Chen meraung histeris, "Kau jelas-jelas bisa menyelamatkannya. Tapi kau memilih menyerah." Saat itu mereka belum saling kenal. Lan Xing tidak tahu itu anak Yu Chen satu-satunya. Dan Yu Chen yang hancur hatinya, justru karena kejadian itu secara tidak sengaja membangkitkan garis darah kuno. Tapi dia hanya ingin balas dendam. Nancy tak tahan menyela, Lan Xing sudah berusaha maksimal. Pilihan semacam itu tidak ada yang benar atau salah. Yu Chen bertanya dengan mata merah, "Lalu aku harus membenci siapa? Membenci laut atau membenci diriku sendiri?" Qi Xiao berkata dengan tenang, "Itu hanya kecelakaan. Kau memang tidak seharusnya menyalahkan siapapun." Yu Chen tertawa sedih. "Bunuh saja aku. Toh istriku sudah membuangku, anakku juga mati." Tiba-tiba dia menatap Nancy. "Kau sama seperti istriku. Sama-sama berambut hitam dan bermata hitam. Sama-sama melahirkan anak lalu kabur. Kenapa kau kembali, sedangkan dia menghilang selamanya?" Mendengar itu Nancy langsung mencengkeramnya. "Istrimu berambut hitam mata hitam.
Saat itu Nancy melihat ada sapu tangan aneh di pinggang Yu Chen. Yu Chen meronta gila-gilaan, jangan sentuh itu. Itu satu-satunya kenang-kenangan. Saat Nancy mengambil sapu tangan itu, di atasnya tertulis aksara Han, area tambang gurun timur, Li Yun menunggu orang yang datang kemudian. Jantung Nancy berdegup kencang. Bukankah ini betina yang hilang yang diceritakan Paman Siang? Dia mati atau belum? Kenapa meninggalkan pesan seperti ini? Nancy duduk di bangku batu, pikirannya kacau. Dia menatap Yu Chen dan bertanya, istrimu benar-benar sudah mati. Yu Chen mendongak dan meraung, jangan bicara sembarangan. Nancy dengan tajam menyadari, pasangan seharusnya punya ikatan batin hidup dan mati. Reaksi Yu Chen sangat aneh. Nancy terus mendesak, kalau belum mati, kenapa dia meninggalkanmu dan anaknya? Dia sama sekali tidak mencintaimu kan? Yu Chen benar-benar hancur. Kau tahu apa? Tidak boleh kau menjelek-jelekkannya. Melihatnya histeris, Nancy sudah punya jawaban. Manusia hewan yang kasihan sekaligus menyebalkan ini benar-benar telah dibuang sepenuhnya. Dia menyimpan sapu tangan itu dan berkata pada Lansing, urus sesuai aturan suku Duyung. Setelah Lansing membawa Yu Chen pergi, Nancy terus mengamati sapu tangan itu. Area tambang gurun timur, gumamnya pelan. Hubei bertanya penasaran, kenapa istriku tiba-tiba tertarik pada area tambang. Qi Xiao mengingatkan, tempat itu wilayah pendeta agung. Ada pendeta 8 pola yang menjaganya. Xuan Jing juga membungkuk mendekat, bertanya dengan nada memanjakan, betina kecil kok mau ke tempat seperti itu? Nancy tersenyum asal, cuma ingin lihat pemandangan gurun. Ketiga pasangannya saling pandang. Qi Xiao menjelaskan dengan serius, tempat itu sekarang jadi penjara penjahat berat. Tidak bisa masuk sama sekali. Begitulah, setelah Yu Chen ditangkap, Nancy terus memikirkan soal penjara tambang. Dia sangat ingin bertemu Li Yun, gadis yang berasal dari dunia yang sama dan diikat oleh sistem 006 yang sama. Akhirnya dia memutuskan harus pergi ke area tambang. Di sisi lain, Hu Qian dengan tubuh penuh luka sedang dalam perjalanan ke timur bersama dua rekannya. Sepanjang jalan Hu Qian terus mengomel. Ying Li, elang, betina itu bisa berkultivasi sendiri. Dia juga manusia hewan burung. Kau satu-satunya ras burung di antara kita, kalau dia terbang, kami mengandalkanmu. Ying Li menjawab tidak sabar, tahu, kau sudah bilang 5 kali. Hu Qian menambahkan, dia benar-benar cantik. Makanya banyak raja hewan yang mengontraknya. Raja-raja wali melindunginya, Raja Ular dan Raja Rubah adalah suaminya, bahkan Pangeran Duyung Lansing juga. Bao He, macan tutul, terlihat tidak percaya. Raja hewan semuanya sombong, secantik apapun tidak mungkin dikontrak semua kan. Mendengar itu Hu Qian cemas, benar-benar asli. Keluarga mereka sangat sulit dihadapi. Kali ini kita cuma datang bertiga sesama Raja Hewan tingkat 8, jangan sampai lengah. Aku kemarin kalah parah karena meremehkan musuh. Mengerti, kami tidak akan lengah. Ying Li dan Bao He jadi penasaran, secantik apa betina itu sampai bisa menaklukkan begitu banyak Raja Hewan. Pendeta Harimau Putih yang babak belur itu datang ke kota 10.000 hewan untuk mencari pendeta agung. Niatnya adalah meminjam kekuatan pendeta agung untuk kembali dan membalas dendam dengan alasan yang sah. Tapi setelah tiba, ternyata pendeta agung sedang bertapa lagi. Hu Qian tak punya pilihan selain berhutang budi dan meminta dua rekan Raja Hewan tingkat 8 untuk menemaninya. Di perjalanan, dia terus berpikir bagaimana cara memberi pelajaran pada para Raja Hewan Timur itu. Sementara itu, demi mencari perhatian di depan Nancy, Qi Xiao hari ini bekerja ekstra keras. Dia membawa semua pakaian kulit keluarga ke tepi sungai untuk dicuci. Pria besar ini memukul-mukul pakaian dengan kayu tanpa ampun, dan tanpa sengaja merobek satu baju. Saat dilihat, itu baju milik Xuan Jing. Tanpa pikir panjang, dia langsung membuangnya. Saat itu Han Feng mendarat di sampingnya, memanggil, kakak. Qi Xiao mendongak, Han Feng,
kenapa kau kemari? Melihat Qi Xiao mencuci pakaian, Han Feng ikut membantu. Dua manusia burung bertubuh kekar itu menggosok pakaian dengan kasar. Sampai Qi Xiao memegang sebuah pakaian yang sangat kecil. Dia memeriksanya dan sadar itu pakaian istrinya. Qi Xiao langsung melembutkan gerakannya dan mencucinya dengan sangat hati-hati. Saat itu Han Feng berbisik, "Kak, ada kabar dari pasukan pemberontak. Pemimpin pemberontak ditangkap oleh penjaga tambang di padang pasir timur. Mereka berencana mengirim orang untuk menyelamatkannya." Qi Xiao terkejut. Istrinya baru saja bilang mau ke padang pasir, kenapa pasukan pemberontak juga ke arah sana? Di sisi lain, di luar gua, Hu Bai yang rajin sedang mencoba resep baru. Dia menggunakan bumbu peninggalan Nancy untuk memasak, memadukan daging dan sayuran. Dia menemukan bahwa menumis sayur menggunakan minyak, lemak daging, sangatlah wangi. Apalagi kentang yang bisa dia olah menjadi berbagai macam hidangan. Nancy meminta Xuan Jing menghaluskan sebuah papan kayu besar, menggantungnya di pohon sebagai papan tulis. Sekarang dia sedang menggunakan arang untuk mengajari anak-anak membaca angka. Anak-anak belajar dengan sangat serius. Huki membacanya dengan lantang dan jelas. Xiao Fu ikut bergumam tak jelas. Yang Er mendesis mencoba menirukan. Huo Juan, meskipun tidak bisa melihat, tetap bisa belajar bersama adik-adiknya dan mengulang pelajarannya. Suasana keluarga itu sangat harmonis dan bahagia. Setelah makan malam, hari sudah mulai gelap. Nancy mondar-mandir di depan gua, memikirkan cara untuk pergi ke area tambang timur. Sebelumnya dia sudah berbicara dengan suami-suaminya, dan sepertinya hukuman untuk dosa besar membunuh betina, pas sekali dengan dikirim ke tambang untuk bekerja paksa. Tepat saat itu, dia melihat Hu Bai kembali dengan tubuh kelelahan. Hati Nancy langsung luluh. Rubah bodoh ini, tubuhnya lemah tapi selalu bekerja tanpa lelah. Dia sudah lama tidak memeriksa kondisi kesehatan Hu Bai. Jadi, dia mengambil stetoskop dan mengikutinya ke dalam gua. Xuan Jing yang melihat dari kejauhan berhenti dan merasa kesal. Rubah itu punya kelebihan apa sih sampai betina kecilku selalu memilihnya. Saat dia menoleh, dia melihat Lansing juga berjalan ke arah gua Hu Bai. Wah, gila, malam ini mau dilayani dua pejantan sekaligus. Dia mendecakkan lidah dan berbalik pergi. Dia tidak tertarik ikut-ikutan keramaian itu, dia lebih suka memonopoli betinanya sendiri. Hu Bai melihat Nancy masuk. Mata rubahnya tersenyum manis, suaranya lembut dan menggoda. "Ada apa, istriku?" Mata Nancy langsung terpaku dan jantungnya berdetak kencang. Dia mengeluarkan stetoskop dan berkata ingin memeriksa kesehatan Hu Bai. Saat piringan logam dingin itu menyentuh dadanya, wajah Hu Bai perlahan memerah. Dia bukan lagi pria polos seperti saat pertama kali bertemu, sekarang pikirannya dipenuhi hal-hal yang tidak pantas. Nancy sedekat ini, rasanya ingin sekali menciumnya. Lansing yang berwajah merah berdiri di pintu gua, melihat tangan kakaknya berada di dada kakak Hu Bai. Pemandangan itu sangat memalukan. Kakaknya bilang sedang mendengarkan detak jantung. Lansing langsung panik. Kalau detak jantung bisa didengar, berarti semua pikirannya bisa ketahuan dong. Kalau kakak mendengarkan detak jantungnya, isinya pasti, "Aku sangat menyukaimu." Nancy akhirnya menyadari suasana yang aneh. Kalian ini mikir apa sih? Ini benar-benar cuma periksa kesehatan. Hu Bai bertanya pelan apakah detak jantungnya cepat. Mendengar angka 142, kedua pejantan itu tertegun, karena mereka tidak mengerti konsep menit. Nancy menjelaskan bahwa detak jantung rubah memang cepat, jadi 140 masih normal. Akibatnya, jantung Hu Bai malah berdetak makin cepat, bahkan sampai batuk-batuk. Nancy buru-buru menarik stetoskopnya, menepuk pelan punggung Hu Bai, memintanya jangan terlalu lelah dan membagi tugasnya ke orang lain. Hu Bai menatapnya lembut dan mengiyakan, tapi dalam hatinya dia tetap berpikir bahwa dia harus mengurus sendiri kebutuhan istrinya agar merasa tenang. Mana mungkin orang lain bisa seteliti dirinya. Saat Nancy keluar dari gua Hu Bai, Lansing mengikutinya dengan patuh di belakang.
Mengingat nasihat para kakak iparnya agar dia lebih proaktif, Lan Xing tiba-tiba memanggil, "Kakak." "Lan Xing, ada apa?" Lan Xing mengumpulkan keberanian dan berkata dengan wajah merah padam, "Kakak, apakah kau mau mendengar suara di dalam tubuhku?" Nancy merasa terkejut sekaligus lucu melihat tingkah pemuda duyung pemalu ini. Lan Xing dengan gugup mengubah posisinya, wajahnya semakin memerah. Sebenarnya dia lebih ingin agar Nancy mendengar suara di dalam hatinya. Tentu, Nancy tersenyum dan menggandeng tangan Lan Xing, membawanya duduk di bawah pohon. Lan Xing menekuk satu kaki panjangnya, memeluk lututnya, dan mencuri pandang ke arah Nancy. Dulu dia merasa lautan adalah yang paling indah, sekarang dia menyadari daratan di bawah bintang-bintang juga sangat mempesona. Nancy menggodanya, "Mau pakai stetoskop? Padahal kelihatannya kau sangat sehat." Lan Xing mengangguk tegang, ujung telinganya memerah. Saat stetoskop menyentuh dadanya, sensasi dingin membuat tubuhnya bergetar pelan. Pangeran Duyung yang baru berusia 300 tahun ini merasa sangat gugup. Pikirannya dipenuhi pelajaran dari para kakak iparnya. Gawat, gawat, apakah kakak akan mendengar suara pikiran kotor di hatiku? Nancy tiba-tiba tersenyum. Detak jantungmu 52 kali per menit. 52, Lan Xing kurang paham arti angka itu, tapi yang pasti jauh lebih sedikit dari angka 142 milik Hubai. Lan Xing langsung cemas, "Tapi kurasa jantungku berdetak sangat cepat. Sungguh berdebar karenamu, sungguh, aku merasa detaknya sangat cepat." Nancy menyimpan stetoskopnya, memang cepat, sangat cepat. Namun Lan Xing tetap bingung. Tapi kenapa milikku lebih lambat dari kakak Hubai? Nancy menjelaskan dengan sabar, detak jantung ikan memang lebih lambat. Sekarang detak jantungmu sudah melampaui batas normal. Dia menyentuh dada Lan Xing pelan. Mau menenangkan diri dulu. Wajah pemuda duyung yang baru dewasa itu kembali memerah. "Kalau begitu, apakah ini artinya aku menyukaimu?" Nancy tersenyum dan mengangguk. Mendapat jawaban itu, Lan Xing merasa sangat senang hingga ekornya hampir mengembang. Sikap Lan Xing yang menggemaskan ini membuat Nancy tak tahan untuk mencium pipinya. "Ayo, malam ini aku temani kau ke laut." Mata Lan Xing seketika berbinar lebih terang dari bintang. Ternyata ajaran kakak ipar itu benar. Mengambil inisiatif memang ada hasilnya. Di kejauhan, Xuan Jing yang melihat mereka melompat ke laut mendecakkan lidah dengan iri. "Malam ini giliran Lan Xing lagi ya." Betina kecilnya sudah pernah memilih Hubai, juga pernah memilih Lan Xing, tapi belum pernah memilih dirinya. Tatapan Xuan Jing yang malang bertemu dengan Qi Xiao yang juga kecewa. Xuan Jing tiba-tiba merasa sedikit terhibur. Setidaknya dia sudah pernah tidur dengan betina kecil itu, sementara Qi Xiao belum sama sekali. Selama beberapa hari menunggu kedatangan pendeta, rumah Nancy menjadi sangat ramai. Xuan Jing melemparkan hasil buruannya ke depan gua, dengan bangga memilih bagian daging yang paling empuk dan memanggangnya untuk betina kecilnya. Lan Xing membawa ikan segar tangkapannya dari laut dan dengan teliti membuat sashimi. Hubai yang melihat itu diam-diam mulai mengupas sayuran, mengatakan dia akan membuatkan kebun sayur untuk Nancy. Hanya Qi Xiao yang terdiam mematung, sama sekali tidak ada yang bisa dia kerjakan. Saat makan siang, ke-9 orang itu duduk di meja batu dengan suasana yang hangat. Xuan Jing menyerahkan daging panggang yang sudah dipotong. Lan Xing dengan bangga menghidangkan telur ikan. Hubai diam-diam meletakkan 2 piring sayuran hijau. Qi Xiao hanya menunduk makan, tidak berani bicara. Melihat semua hidangan di meja, Nancy mendapat ide. Dia menggulung irisan daging, telur ikan, dan sayuran menjadi satu.